Sehat, alhamdulillah. Ketemu lagi kita. Iya nih. Gimana Michael, gimana? Gimana? Gini, aku gimana ya ngomongnya? Kan sekarang tuh lagi ada apa ya? Bukan fenomena sih sebenarnya, tapi banyak tuh Gen Z. Aku kan Gen Z juga ya. Iya. Banyak Gen Z yang pengen buka bisnis, tapi cuman sampai coming soon doang. Waduh, repot dong kalau gitu ya. Iya, makanya kayak aku juga kan pengen bikin gitu ya. Pernah kayak ada di fase cuman sampai coming soon doang gitu. Tuh gimana tuh? Jadi startupnya belum nyampe gitu, baru coming soon. Iya, belum. Iya. Tuh gimana apa ya? Kalau Tapi, sorry, bikinnya itu rame-rame apa sendiri nih? waktu itu sih sendiri. Sendiri ya. Sendiri, tapi ya enggak. Tapi kecenderungannya biasanya kan agak ramean ya, misalnya Ya. berdua, bertiga, berempat lah gitu ya kira-kira kan. Iya. Nah, kalau kemarin tuh bikin bisnisnya cuman sampai coming soon doang. Oke. Nah, sekarang itu aku lagi ada di fase udah buka nih bisnis, oke. tapi bisnisnya itu ya aku ramean tadi yang kata Paike bilang gitu, ramean, dan aku tuh apa ya, ada masalah lah gitu, bukan masalah sih, cuman kan kalau ramean Mungkin gitu, lack of communication kali ya, kalau menurut aku ya biasanya. ya benar-benar. Jadi kalau misalnya ramean itu kadang nih ya, kalau misalnya yang dialamin aku pribadi, kalau misalnya aku ngerasa aku paling banyak bekerjanya, Ya, sedangkan ngerasa teman lebih aku dari yang enggak. lain ya. Iya, betul. Jadinya aduh gimana ya, kadang juga teman aku pasti ngerasa kayak dia juga ngerasa kerjanya paling banyak gitu. Banyak. Itu Masing-masing ngerasa lebih ya. iya betul. Gimana ya Pak? Iya. Jadi kalau menurut aku nih masalah Gen Z sekarang mungkin bukan Gen Z ya, artinya dengan kondisi juga ya. Cuma kan memang year gap-nya itu banyak kan sekarang Gen Z nih. Iya. Iya kan. Nah, bikin startup itu dianggap hal yang paling mudah mungkin ya untuk kita start bisnis. Iya, Ya. betul. Ya mungkin juga karena cari kerja mungkin katanya susah, ya kan. Jadi akhirnya lebih milih ke bikin lah ya startup gitu. Iya. Nah, modelnya memang macam-macam nih, dari yang masalah UMKM-nya kulineran lah, entar produksi barang lah, konveksi lah dan segala macam. Tapi kalau yang aku lihat Gen Z ini ya, ini ada positif ada negatifnya. Iya. Ya, sebelum kita masuk ke startupnya nih. Kalau positifnya, aku ngelihatnya Gen Z itu sangat-sangat kreatif, sangat-sangat inovatif, gitu ya. Banyak yang Punya suatu pemikiran yang memang extraordinary, out of the box, or something else lah namanya ya. Dibandingkan memang kita yang generasi sebelumnya ya, milenial, apalagi boomers dan segala macam. Tapi terkadang yang dilupakan sama Gen Z itu adalah bahwa setiap inovasi, ide, kreativitas ataupun konsep itu belum tentu semuanya bisa diimplementasikan. Iya gitu. juga sih, betul. Iya Betul. kan? Karena kadang kalau misalnya aku pribadi terlalu banyak ide, terlalu banyak kan itu ada 5 orang nih ya bisnis aku. Ada 5 orang, jadi idenya itu makin banyak. Ya, betul. Semakin banyak ide itu semakin susah kita untuk apa ya? Untuk mutusin pendapat, untuk mutusin sesuatu gitu. Betul. Nah, jadi karena apa? Makin banyak kepala, makin banyak ide, makin banyak mungkin juga sebenarnya maksudnya memberikan solusi. Ya, tetapi karena balik lagi kedewasaan juga harus ada gitu ya. Nah, yang penting sebenarnya di Gen Z itu sebenarnya kalau menurut aku. Karena apa? Kedewasaan itu kan memberikan sifat bijak ya. Nah, bijak itu kan tidak mudah untuk diimplementasikan. Artinya apa? Balik tadi yang kayak apa Anca sampein. Oh, ada yang ngerasa lebih kerjanya, ada yang ngerasa oh gue lebih modalnya gitu ya. Nah, padahal kan seharusnya dapat kerjaan itu kan dilakukan bersama dengan membagi rata beban pekerjaannya, load faktornya gitu ya. Udah ada job desk-nya Udah masing-masing. job desk-nya masing-masing. Nah, tapi kadang ngerasanya oh gue lebih ngerasa oh ide gue nih yang dipakai gitu. Oh ini modal gue nih yang lebih banyak gitu ya. Nah, itu yang kadang membuat mekanisme dalam membangun si startupnya jadi terlewati gitu. Overlapping lah gitu. Padahal kalau mau komitmen aja
dengan job desk-nya masing-masing, aku rasa sih hal kayak gitu mah overcome ya gitu, akan kita lewatin sehingga lebih produktif dan efisien Nah, gitu. kalau misalnya dari bisnis yang aku jalanin ini, Ya. sebenarnya job desk-nya itu belum belum masing-masing individunya tuh belum punya job desk-nya yang benar gitu. Jadi Oke. semuanya dikerjain bareng-bareng aja. Oke. Jadi kayak misalnya tuh ada tim kreatifnya. Ya, Tim kreatifnya tuh ngerjain ini juga semua. Ya. Jadi kita tuh ngerjain tim kreatif, Betul. ngerjain juga finance-nya, ngerjain juga kayak kan aku clothing ya. Ya. Jadi cari bahan dan gimana bikin desain bajunya itu Ya, kayak gimana itu kita dikerjain bareng-bareng. Jadi ya, sedangkan kan misal aku lebih ke di bidang kreatifnya, ya, tapi aku nggak bisa nih kalau misalnya di bagian finance gitu kan. Sedangkan yang lainnya ada tuh yang ngerjain 2 job desk. ya. Sedangkan aku tuh yang aku nggak bisa nih di finance, jadinya gimana ya, jadi job desk aku jadi sedikit nih Ya, gitu ya. ngerasanya. Kalau aku lihat sih sebenarnya lebih ke ini nih, apa sih namanya ya, segregation of duties. Jadi pemisahan bidang pekerjaannya, Iya gitu iya ya. iya. Artinya harus dikelompokkan dulu, misalnya akunting, administrasi gitu ya, jangan ke kreatif. Karena ke kreatif itu bertolak belakang sama accounting. Iya, iya, Kenapa? Keuangan gitu ya. Di keuangan ini kan kita kontranya ke operasional kan. Kontranya kita adalah biaya. Iya. Accounting kan pengennya mencatatnya penjualan sama cost-nya sebanding. Atau artinya compatible lah, bisa diperbandingkan. Nah, sedangkan kalau di sales lebih penting gue harus jualan. Iya, iya. Kalau di kreatif ini kan dituntut sama si sales. Supaya apa? Supaya laku barangnya dong gitu ya kan. Nah, sedangkan di operasional pengennya cost-nya juga dia masukin cost, sedangkan di accounting nggak mau dong cost-nya gede. Kenapa? Menggerus margin. Nah, makanya pengelompokan pekerjaannya itu harus pas dulu. Iya, Gitu iya. ya. Jadi Itu jangan sih. administrasi dimasukin juga di costing Iya, jangan misalnya. semuanya bercampur baur gitu Ya, ya. betul. Jadi nggak benar ya sih. Walaupun di pembagian tugasnya ini sudah dikelompokkan, kadang nanti masih ada tuh yang ngerasa overlap. Karena apa? Mungkin punya ide, mungkin punya gagasan yang baru, yang out of the box, yang mungkin bisa mencapai target lebih cepat gitu ya, achievement goals-nya lebih tinggi. Nah, tetapi hal itu tidak akan bisa berjalan sinkron selama departemen yang lainnya tidak akan mendukung. Karena apa? Satu perusahaan pasti mulainya kayak roda gigi, ya. Karena satu jalan baru semuanya bisa bergerak sama. Kalau ada yang satu kecepatan, yang di dalam nggak bisa jalan nih. Iya, iya betul. Kelambatan nggak bisa jalan juga. Iya, gitu. iya aku ngalamin Nah, banget. itu. Nah, kalau misalnya yang tadi yang ngomongin kedewasaan, Ya, itu kalau misalnya kan kita tuh kayak seumuran lah gitu Ya, ya rata-rata. betul. Dan kalau misalnya ada rasa nggak enak, jadi kayak aduh gimana ya cara ngomongnya gitu. betul. Gimana sih cara ngatasin hal-hal yang kayak gitu tuh? Jadi apakah harus bangun komunikasi yang baik gitu antar sesamanya atau gimana? Aku juga sebenarnya bingung gitu, masih nggak enak kan. Kalau aku bilang sih di segala lini, maupun itu bisnis maupun itu kehidupan sama. Komunikasi itu wajib dibangun. Ya, ya. Ya. Nah, komunikasi apa yang produktif itulah yang bisa memberikan satu kebijakan. Nah, dalam pekerjaan kita gitu ya. Nah, makanya memang tingkat kedewasaan atau kebijakan gitu ya, menjadi orang yang bijak gitu, butuh waktu, butuh proses, butuh pengalaman Iya, gitu ya. Tetapi kalau saran saya nih biasanya buat startup ya, buat teman-teman aku juga yang baru start bisnis gitu ya, di umur yang udah di atas 40 ya, yang mereka pikirkan itu mungkin secara garis besar sama kayak Gen Z bikin startup. Kenapa tuh? Pokoknya yang penting bisa jalan aja dulu bro gitu ya. Supaya apa? Supaya ini bisa menghasilkan dulu. Boleh sih berpikiran gitu, positif, bagus. Tapi how to do-nya kan yang kita pikirin gitu. Iya. Supaya itu bisa berjalan terus kan gimana caranya. Iya Nah sih. tadi balik lagi ke masalah kebijakan. Masalah kebijakan itu dia lebih kepada gimana cara melihat sesuatu. POV ya, kalau anak-anak Iya, bilang iya. sekarang POV-nya itu dari mana sih gitu Iya. ya kan.
Nah, POV-nya tuh harus clear dulu bahwa jangan diambil dari satu sisi. Jangan hanya diambil dari satu segmen. Iya, gitu. betul, betul. Ya harus perbandingkan dari segala sisi. Dari sisi biaya, dari sisi penjualan, cost operasional dan segala macam.